Pakai remote belum? Ya, buka cek kamu. Wajar mau panas. Nah, pernah kamu bawa ke sekolah kan? Kalau kau cuma ngomong ada gitu. Nah, pernah kamu bawa ke sekolah? Pak, supaya saya Pak. Mau tidak? Gantung. Nanti kan pulang lagi Pak. Pada terasa Pak, gimana nih? Apa? Hasilnya. Situ kamu duduk bawah tuh, pakai kursi. Ya belum terasa lah, baru hidup kasihnya.
Suara apa ya? Besar kali besar. Pak, mana lewatnya nih, Pak? Ngapa remote-nya? Sudah sih, Sudah paling dingin sudah. tidak, jangan. Berhenti aja ke bawah situ. Itu remote aja Pak. Nah, awalnya. Jadi aman. HP siapa kemarin yang saya pinjam? Pinjam dulu ya. Ada nampak merah. Pinjam bentar ya. Materinya. Hah? Itu merekam video. Pak.
Pakai seragi dia. Oke, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dengan lafaz basmalah. Hari ini adalah pertemuan kita selanjutnya setelah kita pertemuan yang lalu. Ya, kita membahas tentang apa kemarin? Gambar bentuk dan perspektif. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mempelajari ilmu fotografi. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Adol, ada? Hadir? Aditya Ramadan? Tidak datang. Tidak ada keterangan? Tidak. Ketua kelas? Apa kabar siapa? Aditya Ramadan? Sakit. Kemudian Aditya Zeldiansa. Tidak datang? Alfa. Mana dia? Ahmad Fauzan. Hadir. Alia Maisara. Hadir. Arifin Saputra. Tidak juga hadir. Tadi pas praktek budaya Melayu tidak juga datang ya? Arifin. Ada tadi. Kemudian dan sekarang mau cabut seperti ini. Bukan alfa, cabut. Oke, udah sering nih ya. Kita proses besok. Oke, Pak. Yang lain itu juga. Udah dibuat, kita panggil orang tuanya besok ya. Sabar saja, saya komunikasi. Iya, yang bandel-bandel nakal-nakal tuh biar tahu orang tuanya biar bisa berubah. Iya, kemarin kemana kamu kabur-kabur waktu praktek? Kapan? Semalam. Iya. Saya belum ada. Waktu teman-teman kamu praktek kemarin di labor. Oh, Rizky. Oh iya, sebelumnya hari apa kemarin kita praktek? Iya, karena memang banyak salah kamu. Iya, makanya. Wih, amin ya Allah. Memang contoh yang baik kamu. Ya, jangan cari kesalahan saya. Saya cuma pengen memperbaiki kesalahan kamu. Oke, lanjut. Cika Putri Angelia. Din. Dela Setia. Ingat ya teman-teman, Rizky tidak akan cabut dia berubah ke depannya. Ya. Iya, bagus. Amin, menjadi suami soleh. Dela hadir ya. Nesta. Hadir. Despi Melena. Hadir. Dona Syarani. Hadir. Ani Aprilia. Hadir. Kemudian Hervani Sri Mutia. Amin. Dian Al-Fajri. M. Freddy. Hadir. Kemudian Melda Oktaviani. Alfa. Hah? Oh. Memang ada manusia itu. Morris Serulo. Nah, kemarin hadir dia. Hari ini Alfa. Tadi praktek. Hati. Kenapa? Karena Anda dijodohkan untuk pernikahan BMR tadi. M. Faizal. M. Rizky Almasri.
Hadir. Oi, hadir. Bagus namanya nak ya Allah. Ya Allah. Nur Ahmad Syafiq. Tri Ayu Kumalasari. Sudah datang? Apa kabarnya? Tidak ada kabar. Aduh, ya Allah. Gimana nih masa depan pemuda-pemuda Indonesia? Hari ini Puspita Dewi. Hadir. Orang Inggris ya. Wildan Bari. Hadir. Bilang hadir. Hadir, Pak. Pintar. Oke. Baiklah. Nah, untuk selanjutnya ya kita hari ini akan mempelajari ilmu fotografi ya. Saya akan memberikan materi pada hari ini. Sudah tahu apa itu fotografi? Ada yang fotografi? Angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu apa itu fotografi? Yang intinya foto memfoto, ya. Kemudian siapa lagi bisa? Yang cowok? Pengambilan gambar. Pemotretan, pengambilan gambar. Dengan apa pengambilan gambarnya? Pintar. Apa lagi? Fotografi itu. Ilmu fotografi. Apa itu ilmu fotografi? Ada yang tahu? Apa itu ilmu fotografi? Tadi siapa yang jawab tadi? Yang pertama, Despi, Dona. Jangan tangan kanan lah, angkat tangannya. Siapa? Ya hari ini. Satu lagi? Dia jawab juga tadi. Ya, oke. Ilmu fotografi. Siapa Adela? Dengan menggunakan media cahaya. Proses menulis, melukis. Ilmu fotografi itu? Ya, oke. Proses menulis dengan menggunakan media cahaya. Itu dia ya. Oke. Ilmu fotografi adalah ilmu bagaimana kita pada saat merekam itu bisa ya berkualitas seperti seorang yang profesional. Biar foto yang dihasilkan itu ya jadi semakin bagus. Oke, ini dia mempelajari ilmu fotografi. Sudah perhatikan semuanya ya. Sudah menjadi hal yang wajib untuk mengambil gambar atau foto setiap momen yang kita punya diposting di media sosial. Yang tidak punya media sosial ada? Tidak ada media sosial. Instagram? Saya nggak punya lupa. Facebook? Videonya nggak ada. Akunnya ada kan? Ada. Serius? Percaya, Pak. Apa? Lima IG-nya. Tidak ada satu ya maksudnya. Ya, itu tidak baik ya. Jangan berpacaran. Nanti kalau udah hamil baru menangis ya. Ya. Pacarannya setelah menikah ya. Biar halal. Oke. Ini dia. Foto biasa diambil dijadikan untuk foto profil, untuk satu. Apa lagi? Untuk wallpaper. Apa lagi? Untuk sorotan. Nah, semua ya di media sosial. Kegiatan mengambil gambar atau berfoto dikenal dengan istilah fotografi ya. Untuk menghasilkan gambar atau foto tersebut digunakan alat yang berupa kamera. Kalau sekarang kamera sudah ada di tangan. Apa namanya? Kamera HP, handphone sudah ada kamera ya. Oke. Kemudian untuk melakukan fotografi yang baik, pemahaman dasar-dasar fotografi harus dipahami dengan baik pula ya. Jadi biar kualitas fotografi kita, foto yang kita ambil dengan kamera itu agar jadi baik, maka kalian harus paham apa ini? Foto dasar-dasar. Dasar-dasar fotografi. Ya, harus dipahami dengan baik. Oke, perhatikan. Rizky anak rajin. Ya. Kompetensi dasar. Pada saat kita mempelajari ilmu tentang fotografi, ya, kalian harus dituntut supaya bisa menganalisis ilmu fotografi. Bagaimana fotografi itu seharusnya, ya. Dan mengapa foto ini bagus dan mengapa foto ini kurang bagus atau tidak bagus. Ya. Oke, Dian, perhatikan.
Kemudian prakteknya kalian mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu fotografi. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil gambar sesuai dengan ilmu fotografi. Biar hasil gambar yang kalian ambil itu tidak seperti orang baru megang kamera. Ya, biar kualitasnya bagus. Nah, seakan-akan adalah orang profesional. Supaya nanti pada saat kalian magang atau prakerit, kalian yang magang di studio, itu kalian tinggal mengulang atau mempraktekkan kembali. Ya, atau bisa mengamalkan pelajaran yang sudah kalian pelajari di sekolah. Oke, ini dia. Contoh ya, sebuah foto. Tujuan pembelajaran kali ini pada saat ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu menganalisis ilmu fotografi melalui diskusi dengan tepat. Diskusi berdua nanti, satu kelompok berdua, ya. Mana tahu yang hari ini ada yang tidak bawa HP, ya. Jadi bisa nanti berdua. Tapi yang bisa sendiri saja. Tapi diskusikan dengan teman nanti. Siswa mampu menyimpulkan ilmu fotografi melalui diskusi dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi referensi gambar sesuai ilmu fotografi melalui kegiatan praktek dengan teliti. Ingat pada saat kalian memfoto, ya, perhatikan contoh yang ada atau yang sudah diajarkan, kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik, minimal hampir sama, ya. Cara pengambilannya, pencahayaannya nanti, biar kualitas foto yang kalian ambil itu bagus, sehingga status kalian atau PP kalian, foto profil atau story kalian itu banyak yang menyukainya. Lebih lagi nanti Instagram bisa kalian upload. Mana tahu ke depannya setelah magang kalian bisa menyediakan jasa fotografi atau fotografer, ya. Kemudian siswa mampu menunjukkan dan menyajikan referensi gambar sesuai dengan ilmu fotografi melalui kegiatan praktik dengan teliti, ya. Kalian menyajikan foto. Ini loh foto saya, ya. Setelah kita menyelesaikan materi ini, nanti kalian akan diminta untuk praktek mengambil foto. Kemudian kalian mendeskripsikan mengapa foto ini bagus menurut kalian, ya. Mengapa kekurangan foto yang kalian ambil? Itu harus bisa menjelaskan nanti. Perwakilan saja karena waktu kita terbatas. Oke, mengenal ilmu fotografi, ya. Pengertian ilmu fotografi. Ini dia. Ya, foto artinya cahaya. Grafi artinya menulis. Itu yang kalian bilang tadi, menulis dengan bantuan cahaya. Ini dia fotografi. Foto tadi artinya apa? Cahaya. Grafi artinya menulis. Rizky, foto apa artinya? Cahaya. Grafi pintar. Ya. Iya, makanya kalau bisa menengok juga mendengar. Ya, jangan melihat dan mendengar. Fotografi, ini definisi fotografi. Pertama, menulis dengan menggunakan bantuan cahaya. Ya, ingat, pada saat foto kalau tidak ada cahaya apa yang terjadi? Gelap dan tidak tampak objek yang akan kita ambil fotonya. Kemudian yang kedua, merekam gambar menggunakan media kamera menggunakan bantuan cahaya. Merekam gambar dengan menggunakan media berupa kamera. Dengan bantuan cahaya. Ingat, definisi ini kalian harus paham. Karena nanti ada pertanyaan tertulis dan juga pertanyaan lisan namanya. Tidak tertulis. Ya. Apa tadi? Merekam gambar menggunakan media kamera menggunakan bantuan cahaya. Yang terakhir definisinya, proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam bantuan cahaya yang mengenai cahaya tersebut. Ya. Jadi kalau kurang rasanya cahaya nanti hidupkan flashnya. Ya. Kemudian ini cara bagaimana proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam bantuan cahaya yang mengenai cahaya tersebut direkam oleh kamera. Itu definisi dari fotografi atau pengertian dari fotografi. Perhatikan, ini dia. Dasar-dasar fotografi. Kalian harus mengenal dasar fotografi agar bisa menjadi fotografer yang profesional. Fotografer yang apa, Rizky? Kan katanya kamu dengar, walaupun tidak lihat tapi dengar. Fotografer yang apa nih? Bukan yang handal, bahasanya apa tadi?
Pintar, dibantu sama abang tuh kan. Jadi harus contoh abang tuh nanti. Iya, dan sen junior harus tahu diri mencontoh senior. Ya. Oke, dasar-dasar fotografi. Pertama kalian harus mengenal apa? Mengenal apa? Kamera ya. B, cara menekan tombol shutter. Jangan shutdown matikan. Tombol shutter atau tombol pengambilan gambar foto ya. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang lensa DSLR. Kalian harus tahu lensa DSLR atau kamera DSLR ini ya, harus tahu lensa itu berfungsi sebagai apa, untuk mengatur fokusnya ya. Kemudian ini dia banyak fungsi lensa. Kemudian mengatur fokus di kamera, harus bisa kalian mengatur fokus di kamera ya, supaya nanti hasil fotonya tidak jelek. Satu lagi apa? Lawan fokus adalah blur ya, supaya tidak blur, jelas objeknya. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus mengenal exposure atau pencahaya. Nah ini dia istilahnya. Ini tombol-tombol yang berada pada kamera DSLR. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah ini dia. Apapun yang ada tombol-tombol atau media apa yang ada pada kamera ya. Jadi kalian harus mengenal kamera. Kemudian ini disebutkan lensa. Banyak jenis lensa. Tidak hanya satu lensa kamera DSLR. Banyak jenisnya. Ada yang tergantung milimeternya ya. Ada yang panjang. Ya. 80 sampai 200 milimeter ya. Ada lagi. Ini 135. Ya. Tergantung penggunaannya. Kadang faktor jauh, dia dekat, ya. Itu tergantung nanti penggunaannya. Yang jelas lensa ini membantu untuk pada saat kamera ya mengambil objek, mulai dari jarak sama fokusnya. Biasanya umumnya diatur pada lensa ini pengaturan jarak, ya, sama objeknya, tergantung objek. Oke, yang ini adalah disebut dengan tadi apa? Exposure. Halo, yang perempuan. Disebut dengan exposure, pencahaya. Aperturnya makin ke bawah dia makin cerah. Kemudian ISO-nya makin ke kanan makin cerah. Kemudian shutter speed-nya makin ke atas makin cerah. Ya, itu dia. Itu pengaturannya. Kalau kalian pengen gelap, maka semakin menurun shutter speed-nya. Aperturnya juga semakin menaik nanti. Kalau kebalikannya, kalian mau foto itu tidak cerah, tapi agak gelap atau ada kesan bayangan misalnya, atau kesan-kesan gelapnya ya. Itu dia pengaturannya pada exposure. Ini dia adalah contoh pengambilan untuk fokus di kamera DSLR. Oke. Teknik dalam menghasilkan foto. Kalau ada yang mau tanyakan, angkat tangan aja ya. Teknik dalam menghasilkan foto atau gambar yang bagus dalam fotografi. Ya, ada 4 teknik ya dalam menghasilkan foto atau gambar yang bagus dalam fotografi. Ini sangat penting bagi kalian. Ya, pemahaman tentang fotografi ini sangat penting. Kenapa? Karena alumni kalian sudah banyak yang bekerja sebagai fotografer freelance, termasuk yang angkatan kemarin. Siapa? Faisal, alumni angkatan ketiga, nggak salah. Kemudian siapa lagi? Yang di Flash Art itu ada namanya Febrian Tony. Dia freelance juga, sambil kuliah dia sambil jadi fotografer. Kemudian siapa lagi? Ya, Bang Arif ya. Arif alumni juga, dia jadi fotografer freelance. Habib juga fotografer freelance. Ada juga yang kemarin yang 2 tahun yang lalu tamat itu juga Fauzan, nggak salah. Siapa namanya? Fauzi. Ya Fauzi. Abang siapa? Abangnya Fauzan kan? Ya. Juga sebagai fotografer freelance. Lumayan ya.
Makanya ini sangat penting bagi kalian. Kalau kalian paham dalam pengambilan ini, pengaturan tentang pencahayaannya juga, ya. Nah, itu diharapkan kalian nanti bisa menambah uang pada saat kuliah ataupun bisa bekerja sebagai fotografer. Lumayan, yang freelance itu minimal 1 hari dapat 150.000. Ya. Nah, sebulan paling tidak 4 minggu. Dikali 150.000 berapa? 600.000. Jadikan motivasi kalian supaya paham tentang fotografi ini sehingga nanti kualitas pengambilan foto kalian semakin bagus, makin baik, ya. Oke, yang pertama adalah faktor pencahayaan, ya. Harus diperhatikan faktor pencahayaannya, cukup atau kurang atau berlebih. Diperhatikan faktor pencahayaan. Ada beberapa solusi. Contoh kalau di dalam ruangan menggunakan lampu atau lighting. Kemudian kalau di luar menggunakan cahaya matahari. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa alat tambahan. Fotografer harus seorang fotografer, ya, untuk menghasilkan foto. Kalau tidak ada fotografernya maka tidak ada orang yang mengambil foto. Jadi fotografer juga harus ada. Fotografer ada 2 kriteria yang dibutuhkan, yakni harus memiliki seni. Dia paham terhadap seni, ya. Yang kedua, dia punya kreativitas. Semakin banyak foto yang kalian ambil, ya, semakin bagus semakin kalian perbaiki kualitas foto yang kalian ambil, ya. Kemudian kalian ikut upload dalam komunitas, kalian minta saran di dalam komunitas, kalian ikut perlombaan, semakin kreatif lah kalian, ya. Karena kemarin beberapa tahun yang lalu saya jumpa seorang fotografer di Star Foto di Pekanbaru, ya. Beliau digaji 950.000 1 hari menjadi fotografer, ya, untuk menemani siapa? Orang barat, ya, yang menemani orang barat untuk jalan-jalan di Indonesia. 1 hari gajinya 950.000, ya. Yang punya Star Foto, nama abang itu bang siapa namanya? Purwanto. Sekarang dia buka namanya Wistar Foto yang di Garuda Sakti. Boleh kamu tanyakan langsung ke sana. Beliau adalah seorang fotografer yang dulu sering memelalang buana ke Jawa dan dia menjadi fotografer untuk turis-turis dari barat sana, dari Eropa. Karena dia punya teman yang pandai bahasa Inggris, dia menemani temannya dari itu yang satu guide, satu fotografer, menemani orang-orang barat tadi itu, ya, turis tadi untuk pergi jalan-jalan, healing istilah sekarang, ya. Untuk pergi jalan-jalan, dia digaji 950.000. Setelah beberapa tahun, akhirnya dia buka usaha di Pekanbaru. Cabangnya itu ada Star Foto sama Wistar Foto. Ya, mereka awalnya seperti itu sejarah mereka jadi fotografer yang guide, ya, yang membawa turis jalan-jalan. Mereka digaji dengan dolar. Makanya kalau dirupiahkan pada saat itu 950.000 per hari. Ya, biasanya mereka minimal 3 hari atau 1 minggu, tergantung turisnya minta berapa hari. Ya, mereka kan sini pergi jalan-jalan wisata, biasanya ke Bali, ya, ke Jogja itu paling banyak, ya. Nah, itu. Jadi harapan saya kalian dengan adanya pengetahuan tentang ini, kalian bisa ikut juga menjadi seorang fotografer yang profesional, memiliki seni dan kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Ingat, seorang fotografer tidak bisa dikatakan seorang fotografer kalau dia tidak punya kamera. Di mana pula, ya? Pembalap sepeda motor itu tidak bisa dikatakan pembalap kalau tidak ada sepeda motornya. Balap mobil juga, dia malah pembalap mobil tapi tidak ada mobilnya, ya dia. Begitu juga seorang fotografer. Kalian sudah memiliki kamera di tangan kalian, ya. Minimal dengan kamera HP. Nanti kita praktekkan juga dengan kamera DSLR, ya. Kemudian yang keempat adalah faktor pendukung. Tripod, lensa cadangan, reflektor, lampu pencahayaan atau flash. Ada faktor pendukung di dalam pengambilan atau menghasilkan foto yang bagus dalam fotografi. Ya, ini adalah tripod. Ada yang tahu tripod? Nah, ini tripod ini. Ya. Kakinya 3, ya. Ya. Kemudian, itu dikatakan tripod. Lensa cadangan, seperti yang tadi ada gambar lensa cadangan. Ini tidak ada, ya. Yang banyak tadi, ya, sebelumnya. Kemudian reflektor. Nih. Reflektor ini dipegang sama perempuan yang gambar ini. Dia reflektor, ya. Cahaya dari sini kemudian direfleksikan
atau refleksikan, dipantulkan cahayanya sehingga cahaya yang tampak pada sini pada objek laki-laki sebagai objeknya karena foto ini ambil di posisi sini saja. Nah, jadi yang perempuannya tidak nampak yang memegang reflektor, maka dia cahayanya ada dari sudut sebelah kiri sebagai cahaya refleksi, ya, cahaya pantulan. Kemudian lampu pencahayaan, ya. Ini flash, ya, flash yang kamera DSLR. Kalau kamera HP sudah ada bagian belakang lampu flash biasanya bisa digunakan multifungsi ya sebagai senter. Nah, ini tripod ya. Nah, ini kamera seorang fotografer. Nah, sedang berpose ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanya langsung. Ya. Oke. Lanjut. Elemen dalam komposisi foto. Yang pertama adalah garis. Garis di dalam foto. Ingat, objek garis ini juga penting, ya. Seperti ada nanti jalan yang berbentuk garis. Ini juga, ya. Lekukan-lekukan ini dia membentuk garis, walaupun garis tidak garis lurus. Kemudian bayangan berbentuk garis, ya. Kemudian apa ini? Ini lantai ini, teras ini yang keramik ini berbentuk garis. Ya, jadi garis itu bukan garis yang dibuat dengan tangan, juga ada garis yang alami yang sudah ada di dunia, ya, atau dia terbentuk secara tidak sengaja, ya, itu disebutkan garis. Kemudian ada shape atau bentuk. Ingat, komposisi foto ini sangat penting biar kualitas foto kalian tidak sumpek, tidak asal foto, dan juga ada kreativitas tadi dan seninya, ya. Nah, shape ada bentuk. Apa bentuk? Perhatikan, bentuk apa di sini? Nah, bentuk gunung ya. Nah, kemudian bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk membentuk orang. Kemudian bentuk daun ya. Nah, bentuk apa lagi? Nah, ini bentuk segi empat, keramik. Ada banyak bentuk ya. Nah, kemudian ada tekstur. Tekstur gelap terang bayangan atau kontras yang timbul. Contoh ini, apa nih? Foto apa ini? Daun, ada tekstur daunnya, dari batang tengahnya, ya, ada di ruas-ruasnya, berbentuklah dia ada teksturnya. Begitu juga dengan ini, ya, ada teksturnya, ya, warnanya ada perubahan tekstur. Kemudian ada warna. Ingat, ini komposisi atau bagian foto yang harus kalian perhatikan agar kualitas foto yang kalian ambil atau gambar yang kalian ambil dengan kamera itu semakin bagus. Yang keempat adalah warna. Ingat, warna itu memberikan kesan menyenangkan, ya. Nah, nih contoh ada gambar burung yang full color, banyak warnanya, ada hitam, kuning, hijau, ya. Apalagi kuning, oranye, merah, ya. Nah, itu kesan warna. Jadi menarik, cantik, indah, enak dilihat. Kemudian yang kelima adalah gelap terang. Gelap dan terangnya itu ada keseimbangan, seimbang, ya. Jangan diturunkan kepalanya, ditating ya, diangkat kepalanya. Ya, keseimbangan. Ingat, ada namanya keseimbangan. Perhatikan. Ya, ini seimbang antara bayangan ini dengan bayangan ini seimbang. Bayangan ini seimbang. Akhirnya lama-lama dia semakin kecil bayangannya karena dia semakin jauh. Paham ya? Nah, itu juga banyak lagi ini dia. Semacam mulai dari kecil sampai besar bayangannya. Ya. Nah, itu harus ada namanya keseimbangan gelap dan terangnya. Usahakan itu ada gelap dan terang. Jangan terang semua. Kalau terang semua tidak nampak. Contoh pada saat terik matahari diarahkan kamera ke matahari, maka itu akan foto, maka yang ada cuma cahaya, tidak jelas objeknya. Ya, kenapa? Karena gelap terangnya tidak seimbang. Itu perhatikan ya. Ini ada 9 jenis fotografi. Yang pertama adalah apa ini? Potret fotografi. Mana potret fotografi? Ya, ini dia potret fotografi. Dia berdiri, ya, lebih bisa dikatakan foto tegak.
disebut dengan potret fotografi. Yang kedua, landscape fotografi. Landscape itu pemandangan atau tumbang istilahnya. Ini dia landscape fotografi. Ya. Kalau ini tegak makanya ya. Ini potret, ini landscape. Kemudian yang ketiga, human interest fotografi. Human interest fotografi. Mana yang human interest fotografi? Ya, ini dia ya. Gambar orang yang sedang melakukan komunikasi dan dia juga sedang melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Apa kegiatan aktivitas sehari-hari kakek ini? Mengembala kerbau. Pada saat itu dia temani oleh cucunya bertanya, maka dia menjawab. Ah, ini dia namanya disebut dengan human interest fotografi. Kegiatan manusia yang diambil gambarnya, kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan kebiasaan manusia yang natural, tidak dibuat-buat, ya. Stek fotografi. Mana stek fotografi? Bukan. Stek itu adalah pentas. Jadi foto yang diambil pada saat orang berada di atas pentas, ya, pada saat konser, pada saat ada opera, pada saat ada drama. Nah, itu disebut dengan stek fotografi. Mereka di pentas itu susah mencari momen-momennya. Makanya harus pandai seorang fotografer lihat momennya, mana yang bagus nih. Momen pada saat kertas dijatuhkan. Kemudian aktornya sedang melihat ke atas, pas momennya. Kalau ditunggu pula kertas turun semua tidak jadi bagus, jadi cantik. Begitu juga ini momen pada saat warna, ya. Keluar cahaya warnanya, kemudian mereka sedang beraksi di atas panggung. Tengok momennya pada saat, nah makanya kita harus memahami banyak hal tentang stek fotografi ini. Foto pada saat di panggung atau di atas pentas. Yang kelima apa? Will wide fotografi. Apa will wide fotografi itu? Salah. Adalah ini dia. Kehidupan liar. Will ini lihat. Wife inilah kehidupan. Like with life ya. Ya? Hah? Nanti kita lihat ya. Will wife fotografi. Jadi alam liar, ini di alam liar. Kan susah kita pada saat momen pada saat ini. Apa ini? Bambu. Rusa ya. Rusa dikejar oleh macan tutul. Ya. Dikejar. Pada saat momen ini tidak ada di belakang rumahnya. Ya. Yang ada di alam liar. Ini disebut dengan fotografi alam liar. Yang keenam adalah makro fotografi. Makro artinya ya, makro itu adalah kecil ya, mikro lebih kecil ya. Nah, ini dia foto objek-objek yang kecil ya. Seakan-akan dia tampak besar, penuh dia, nampak dia jelas ya. Kemudian ada jurnalisme fotografi. Jurnalisme fotografi apa ini? Tentang jurnalistik, berita. Itu dia. Mana? Bukan api unggun. Ini kebakaran. Ya, bukan api unggun. Ini rumah kebakar. Ya. Ya, mungkin mengamankan bendera atau memindahkan bendera ya. Yang terbakar. Kemudian biar tahu nih pada saat dia berada di Indonesia lokasinya. Oke. Kemudian itu sudah jelas ya, jurnalisme fotografi. Yang kedelapan adalah fashion fotografi. Yang mana? Ini dia ya, fashion itu adalah gaya, model, pakaian ya. Ya, kecantikan, pakaian, sepatu juga fashion juga. Pokoknya semua tentang gaya hidup. Yang ke-9 adalah ya, street jalanan. Fotografi, jangan ganggu temannya. Street artinya jalan. Foto yang pada saat kondisi di jalanan. Ini dia, ada seorang bapak atau kakek-kakek sedang membawa gerobak sampah ya, sedang memasak, menguatkan pinggangnya supaya jangan turun celananya. Ya, oke. Sudah paham ya? Lanjut. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana ya. Ada 9 poin tadi
jenis fotografi. Sekarang kita membahas tentang komposisi fotografi yang sering dipakai ya. Ada 19 komposisinya. Yang pertama komposisi foto rule of third. Mana foto rule of third? Ya, kaki posisi ini ya. Rule of third-nya adalah dibagi bagian, 3 bagian atas, bawah, 3 bagian ke bawah ya. 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3. Jadi objek itu berada pada garis di sini, pertemuan antara apa? Yang baris ketiga dan sisi garis yang ini ya. Bisa juga sisi garis yang sini. Rule of the third ya. Kemudian yang kedua adalah komposisi foto golden shape. Mana golden shape? Hah? Golden shape. Anak-anak, ada. Yang bayang komposisi repetition pattern. Komposisinya ini dia. Golden shape itu dia posisinya di sini nanti tuh. Sama seperti yang gambar tadi, biar lebih mudah kalian. Ini dia golden shape. Dia lebih mudah ya, posisinya di sini ya. Sebut dengan istilah golden shape. Makanya bentuknya seperti huruf G. Ya, golden shape, bentuk seperti apa? Emasan istilahnya. Kemudian yang ketiga komposisi foto simetris, center composition. Mana? Ya, ini dia simetris, posisi di tengah. Ya. Kemudian komposisi foto repetition and pattern dan pattern. Mana? Ini dia ya. Ada bentuk dia komposisinya ya. Nampak ada berbeda jadi ya. Nampak bahwasanya ada repetisi. Pattern ini kayak apa namanya tadi? Seperti daun tadi, ya. Kemudian yang kelima adalah komposisi foto perspektif yang mana? Ini dia perspektif, ya. Bahwasanya sudut pandang yang dekat itu besar, yang jauh semakin kecil. Itu namanya perspektif. Seperti pertemuan next. Komposisi fotografi yang sering dipakai. Yang keenam, apa? Komposisi foto frame in frame. Ya, bingkai di dalam bingkai. Mana bingkai luar? Bingkai luarnya adalah kamera ini, dinding. Kemudian di sini ada bingkai dalam apa? Jendela. Kemudian ada jendela di sini. Objek berada pada di dalam jendela. Makanya frame in frame. Ini udah dalam bentuk frame atau bingkai. Dan juga ada bingkai lagi di sini. Dua bingkainya. Ya, itu kesannya disebut dengan komposisi frame in frame. Yang ketujuh, komposisi foto leading lines. Ini dia ya. Leading lines. Seakan-akan dia membentuk garis. Ini dia. Ada garis. Padahal dia awalnya bukan garis, tapi karena kayu ini posisinya diambil dari sudut ini, nampak dia seperti garis. Bisa ditarik garis jauh dekat, dekat jauh ya. Ini di garis. Untuk garis, padahal dia adalah kayu yang dibentuk menjadi kursi tempat duduk seorang objek ya. Ini dia. Kemudian yang ke-8 apa? Foto negatif space. Mana negatif space? Ini dia. Negative space, ya bahwasanya objek itu cuma ada satu, yang di luarnya itu cuma langit. Kesannya adalah mewah, sederhana juga bisa. Ya, bahwasanya objeknya satu, apa backgroundnya? Langit dan awan. Itu sebut dengan negative space. Ya. Kemudian nomor 9, keseimbangan elemen foto. Mana keseimbangan elemen foto? Ini dia yang lampu ini ya. Di dekat ada nampak seperti lampu. Yang jauh juga seperti tower juga. Kita dikumpulkan bentuk bisa dikatakan seperti tower. Lampunya juga seperti tower. Jadi ada dua objek yang bernilai ya. Nama disebut dengan keseimbangan elemen foto ya. Bahwasanya objek itu ada dua, tidak hanya satu menaranya, tapi di sini juga ada lampu yang seperti menara. Jadi
fokusnya tidak pada satu objek saja, tapi dia memiliki beberapa elemen foto. Itu maksudnya ya. Ya. Komposisi foto golden spiral atau golden ratio. Seperti saya sampaikan tadi, ini dia ya, golden ratio. Objeknya ini ya. Golden. Ya. Pemandangannya di sini, nampak objeknya. Kemudian pas yang menjadi objek utamanya itu disebut dengan di posisi huruf G ini ya, disebut dengan golden ratio. Oke, komposisi fotografi yang sering dipakai lagi. Perhatikan. Ya. Yang 11, change your point of view idealnya. Ya. Yang mana? Ya, ini dia. Ya, seakan-akan ini sapi kerbau pancing ya. Ya, seakan-akan kerbau ini sedang memperhatikan kamera, melihat kamera. Ya, padahal kan ada kalian nyuruh dia. Kerbau, tengok, jangan tidur. Jangan tidur. Kerbau, ya, lihat kamera. Kan tidak bisa kita suruh kerbau lihat kamera. Halo, ya, halo, tolong diangkat kepalanya. Iya, makanya sudah angkat kepalanya, jangan tidur. Kita lagi belajar. Atau dimatikan AC-nya biar tidak dingin. Ada. Cepat, angkat kepalanya dulu. Kita sebentar lagi, tidak lama. Halo. Udah, waktu kita 45 menit. Ya. Change your point of view, ya. Jadi poinnya bahwasanya kerbau ini dia sedang memperhatikan kamera, padahal dia tidak diperintah. Ya, itu sama nanti ada gambar burung yang seakan-akan melihat kita, gambar lalat seakan melihat kita, ya. Objeknya itu tidak bisa diperintah. Kalau orang kan bisa diperintah. Lihat di sini kan. Itu dia. Komposisi foto refleksi itu ada disebut dengan bantulan. Mana? Ini ada bantulan di bawah, ya. Karena keramiknya ini licin, bening, atau mungkin di atas keramik ini ada air atau kolam nih, maka dia dipantulkannya, ya. Kayaknya air, ya. Ya. Kemudian lagi komposisi foto separasi, bahwasanya ada gelap terangnya, ya. Objek itu tidak jelas karena ada beberapa efek yang membuat dia kabur, ya. Itu disebut dengan foto separasi. Kemudian 14, komposisi foto motion blur. Ini dia. Biasanya foto blur ini adalah foto objek yang sedang jalan, ya, bergerak agak cepat dibandingkan yang lain. Jadi kecepatan pengambilannya atau shutter speednya dipercepat sehingga objek yang tampak bergerak itu dia jelas, tetapi yang lain dia tidak jadi jelas. Ya. Nah, ini disebut dengan foto motion blur. Ya. Sebagian ada yang blur dan dia objeknya jelas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi foto noise. Begitu juga noise. Ya. Ada beberapa yang blur, dan dia ditekankan pada sebuah objek. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Ini yang terakhir, komposisi fotografi yang sering dipakai. Ya. Perhatikan, ini yang 16, komposisi foto teks blur. Yang mana? Ya, pintar. Daun, ya. Kemudian yang 17, komposisi warna color. Yang mana? Ya, burung ini warna, ya. Kemudian ada rule of odds. Ada pengganggu. Ya, ini dia pengganggu, bahwasanya di sini ada 1, 2, 3. Jadi foto ini ada ganjil dia. Kok kayak gini foto, seharusnya seperti itu. Tapi ada, ya, foto yang memang dia sengaja dibuat kesannya mengganggu sehingga menjadi unik dia. Sebelah sini siapa? Ya, rule of odd, ya, bahwasanya ada objek yang dia membuat dia ganjal, ya. Ya, nah tidak seharusnya berada di situ. Seperti objek ini. Coba kan satu orang di sini, ini satu orang, di sini satu orang, kan jadi bagus. Ya, kalau di sini tidak satu orang, kemudian ini berdua, jadi kurang bagus dia. Kenapa? Karena di sini ada 3, 1, 2, 3 gerbangnya. Seharusnya orangnya sini 1, di sini 1, di sini 1. Tetapi yang terjadi adalah yang pada saat gerbang 1 orang, gerbang 2 orang.
Di sini seharusnya kalau memang iya, entah bertiga atau cuma satu orang saja. Nah, jadi mengganggu dia. Tapi ini jadikan kesan pula. Sebut dengan rule of odds. Kemudian yang ke-19, isolasi objek. Ya, ingat, yang magang di studio rencananya, ini kalian harus perhatikan. Ya, bahwasanya usahakan praktek kalian semakin bagus, sehingga nanti pada saat magang, kalian tadi tertawakan nanti. Bahwasanya kita sudah pernah belajar dan paham. Ya, tinggal mengasah kalian saja. Isolasi objek mana? Depth of field. Ya, yang nama cewek ini ya, bahwasanya diisolasi objeknya. Apa isolasi? Yang lain tidak jelas, dia kontras. Nah, cuman dia saja diisolasi. Ya. Nah, kan agak blur nih yang lain. Ya, atau dia cuma ada objeknya sendiri saja. Jadi isolasi, hanya dia saja yang objeknya jelas. Ya. Oke. Ini dia. Oke. Waktu kita habis. Masih ada? Ya, bentar lagi nih ya. Ya. Dikasih waktu kalian 6 menit untuk mengambil foto sesuai yang tadi. Ya, bisa, makanya saya bilang tadi kalau tidak bisa sendiri berdua sama temannya. Cuman diambil bahwasanya masing-masing kalian itu minimal kalau satu buah kamera itu minimal 6. Ya, 6 dari contoh nanti akan saya tampilkan tampil contoh gambarnya ya. Ya, Pak. Siapkan kamera DSLR kalau ada. Kalau tidak ada gunakan kamera HP. Ya, selanjutnya mungkin kita akan praktek dengan kamera DSLR dan alat pendukung lainnya yang digunakan. Ya, tripod ini ada. Ya, bisa digunakan nanti. Kemudian carilah tempat yang bagus untuk pengambilan foto yang ada di sekitar kita. Ambil nanti di dalam ruangan ini, perhatikan, ambil di dalam ruangan ini, kemudian ambil yang di luar ruangan di bagian depannya saja, tidak harus turun. Karena kita akan masuk lagi untuk menutup pelajaran. Ya, cuma di depan di sini aja, depan pintu ini saja. Ya, untuk ngambil yang di luar ruangan. Kemudian carilah tempat yang bagus untuk pengambilan foto yang ada di sekitarmu. Daerah depan di sini saja, sama di dalam. Nanti kita hidupkan lampu kalau mau agak jelas. Kemudian, cobalah mengambil gambar secara manual tanpa menggunakan alat bantu, tanpa menggunakan tripod, tanpa menggunakan flash. Ya. Kemudian, tidak ada alat bantu, jadi kan berapa poin? Ambillah sebuah gambar dengan menggunakan alat bantu berupa tripod. Coba pula dengan menggunakan tripod, gimana hasilnya? Dengan menggunakan tangan. Kemudian, ambillah gambar lain dengan menggunakan lampu pencahayaan atau flash. Ambil lagi salah satu gambar yang dari yang 6 tadi, ya. Ambil salah satu dengan menggunakan flash. Kemudian ulangi pengambilan foto sampai mendapatkan 6 hasil foto terbaik. Ya, usahakan itu yang terbaik berdasarkan materi tadi. Ya, yang sudah kita pelajari bersama. Mana yang terbaik foto kalian? Foto yang dihasilkan pindahkan ke dalam komputer. Dia disimpan dalam flash disk, jadikan satu folder dan simpan dengan nama fotografi. Biar mudah, kirim ke WA saja, WA grup kita. Kirimkan nama kalian. Ya, kalau berdua berarti satu kamera atau berdua kami Pak, berarti 6 foto. Nampilkan namanya berdua. Kemudian kumpulkan kembali tugas yang telah dikerjakan pada guru pengampu. Setelah kalian kirim, buat nama kalian. Waktu kalian 6 menit. Sekarang sudah jam 10.59 ya. Ya. Jadi harapan saya dalam 6 menit nanti tolong dilanjutkan lagi. Ya, diselesaikan 6 fotonya. Ini contohnya ya. Akan saya silakan nanti yang apa? Dan dulu fotonya atau saya kirim ke WA nanti. Ya, ambil contohnya ini. Saya tampilkan juga ini. Ya. Oke, ini prakteknya. Ya, kemudian sekarang saya tanyakan kembali, apa yang dimaksud dengan fotografi? Apa tadi fotografi? Orang yang berfoto. Fotografi yang tadi. Definisi fotografi. Dalam bahasa Arab. Menulis dan atau melukis dengan media cahaya. Dengan bantuan cahaya, medianya apa? Kamera. Oke, bagus sampai. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 dasar rasa fotografi. Siapa yang tahu? 5 dasar rasa fotografi. Siapa namanya? Nama?
Dona. Nah, Dona. Oke, Dona silakan jawab. 5 dasar fotografi. Mengenal kamera, cara menekan tombol shutter, pengetahuan tentang lensa DSLR, mengatur fokus di kamera, mengenal exposure atau pencahayaan. Nah, bagus, Dona. Dapat nilai ya. Yang ketiga, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang teknik menghasilkan foto yang bagus dalam fotografi. Apa? Siapa yang bisa jelaskan apa yang kamu ketahui tentang teknik menghasilkan foto yang tadi? Ada berapa poin? Teknik menghasilkan foto? 5. Ayo, siapa yang bisa? Teknik ya? Buatkan foto yang bagus dalam fotografi. Siapa lagi yang bisa? Dona lagi bisa? Oke, silakan jawab Dona. Yang lain gimana ini? Yang pertama faktor Lihat tambahan ya. pencahayaan, fotografer, kamera, faktor pendukung. Dah. 4 ya? Oke, 4 ya benar, 4. Apa kamera? Kemudian Faktor pencahayaan. ya faktor pencahayaannya, fotografer, lagi. Kamera, faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ya. Oke. Alat pendukungnya. Kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan 5 elemen dalam komposisi foto. Yang pertama tadi apa, Ga? Garis. Yang kedua, Step. step, betul. Yang ketiga, Tekstur. tekstur. Yang keempat, Warna. warna. Yang kelima, Gelap terang. gelap terang. Nah, mantap. Ya. Nah, siapa tadi? Adol, Egi, Safik sama Isan. Yang kelima, fotografi diartikan sebagai mengambil gambar dengan cahaya. Tanpa cahaya, seorang fotografer tidak akan dapat mengambil gambar dan proses pemotretan. Bagaimana pencahayaan yang baik dalam fotografi? Seimbang, bagus. Ya, kenapa harus seimbang? Nah, objek sudah jelas. Apa lagi? Ada seninya. Kemudian ada kreativitasnya. Ya, nah itu dia. Mengapa? Nah, karena tanpa cahaya dia tidak akan bisa mengambil atau proses pemotretan tidak bagus. Jadi cahaya yang baik dalam fotografi itu dia harus seimbang. Oke. Lanjut. Ya. Ini dia jawabannya. Fotografi adalah menulis dengan menggunakan bantuan cahaya atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar dengan menggunakan media kamera dengan menggunakan bantuan cahaya. Yang kedua apa? 5 dasar fotografi itu apa? Yang dijawab sama Dona tadi. Mengenal kamera, cara menekan tombol shutter, pengetahuan tentang lensa, mengatur fokus di kamera, mengenal exposure, percaya. Yang ketiga tadi teknik menghasilkan foto yang bagus. Faktor pencahayaannya, ada fotografernya, ada kamera, ada faktor pendukung. Keempat, 5 elemen dalam komposisi foto. Garis, exposure, kelima nih, pencahayaan yang baik dalam fotografi adalah harus seimbang antara highlight yang terang dan shadow atau bayangan ya. Selain itu juga mempertimbangkan arah cahaya sinar matahari. Jangan kamera ini berlawanan langsung dengan apa kayak matahari ya. Silau ya, objek yang diambil silakan jelas karena cahayanya berlebihan. Oke, pertemuan selanjutnya yakni memahami kamera dan alat bantu fotografi. Pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan kamera, kita akan lebih paham kamera DSLR ya. Insyaallah kita akan praktek ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum kita praktek ada pertanyaan? Tidak? Oke ya, oke silakan praktekkan yang tadi gambarnya seperti ini. Ya, tampil gambar hasil foto ya. Boleh kalian duduk di meja nanti di situ, foto sama temannya, ya, atau di sudut nanti posisinya di mana atau dekat gorden bisa juga ambil foto yang seperti ini. Intinya harus sesuai dengan ilmu fotografi yang sudah kita pelajari, ya. Ini objeknya, kemudian objeknya. Ini dia, seperti tadi ada komposisi rule of third, komposisi golden shape ya. Ini dia, ya poinnya, huruf G-nya. Kemudian foto simetris ya. Pas posisi tengah-tengah kiri kanan.
Enggak, 6. Kan saya bilang tadi 6. Ya. Kemudian ini ada yang ada teksturnya, patternnya ya. Repetitif ada pattern. Kemudian apa lagi? Perspektif, ada foto frame and frame, leading lines, foto negative space kan bisa di bagian luar nanti, nampakkan posisi langitnya nanti ya. Kemudian nanti posisi kursi, yang mana nampak garis seperti duduk kalian di kursi, ambil posisi garis di dekat meja ini bisa. Kreativitas kan ilmu apanya? Ilmu fotografinya. Kemudian apa lagi? Yang ini ada objek dekat sama jauh, entah kursi kalian buat nanti, entah orang yang kalian dekat sama jauh nanti bisa juga. Ya, pokok ada elemen fotonya. Kemudian ada golden spiral atau golden ratio ya. Ini posisinya. Kemudian ada point of view. Kemudian ada foto refleksinya. Refleksi bisa dibantu dengan Air. kamera. Ya. Dengan HP bagian apa? Layar HP nanti. Ya. Pada saat kalian foto, arahkan menjadikan cermin apa nih foto ini. Bisa dibantu dengan itu untuk refleksinya ya. Coba dites nanti, letakkan apanya di bagian depan. Nah, nanti nampak gitu. Ya. Dites nanti. Kemudian ada komposisi apa nanti? Komposisi ayam nice ya. Kemudian ini foto tekstur. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada, oke silakan praktek. Kemudian ini fotonya. Foto noise ya. Oke, silakan praktek. Yang mau ngambil contoh silakan foto dulu ini, ya. Oke, saya kasih waktu 6 menit. Oke, silakan dipraktekkan. Terserah milih yang mana yang menurut kalian lebih mudah, kemudian lebih bisa kalian bisa mengambil gambarnya. Wajib ini yang harus sebagai nilai praktek, ya. Apa yang dibutuhkan, Pak? Tapi katanya dengar. Bisa teman kamu objeknya ya seperti foto ini ya sesuai dengan ilmu fotografi yang sudah kita pelajari ya. Apa jadi objeknya, Pak? Ya boleh. Pokok posisinya seperti ini ya. Ada komposisinya ya. Nah, hasilnya harus bagus. Kualitas bagus. Oke, silakan praktek. Ayo, mulai. Waktu paling lama 10 menit. Oke, mulai dari sekarang. Cepat. Kita semuanya. Hah? Iya, nilai praktek. Cepat. Cepat pilih ambil fotonya. Ya. Lagi. Waktu 10 menit. Silakan ayo yang cewek. Ambil fotonya. Yang lain, tak korset, apa sih semua nanti boleh. Tapi nggak boleh jauh. Silakan ayo. Silakan praktek. Pak, nyambut minum. Itu apa minum? Mau bersih. Silakan praktek. Dikirim ke WA grup. Ya, buat nama kamu. 6 foto yang paling bagus. Ya. Tiga satu orang. Kalau satu kami 3 1 orang. Coba kirim. Cepat. Buat nama ya. Jadi saya rekam nanti nilainya. Sip men. Tunjukin. Ya silakan. Tunjukin. Mana? Tunjukkan. Nah, kirim ke grup deh. Oke, lanjut. Mana yang lain? Sesuai sama gambar ya. Ayo Rizky. Faizal. Coba praktek. Waktunya 10 menit ya.
Gantian nanti ya, berarti 1 2 dia 3 3 fotonya. Itu 3 3 foto yang bagian 6. Boleh. Oh, gambar. Ya, apa yang contoh sesuai dengan apa? Yang sesuai sama itu. Yang mana yang mau kamu ambil? Yang anak-anak itu. Ciliki. Oh, hasil lagi. Hasil lagi. Roll of letter. Roll of letter. Orangnya ibu Saya fokuskan yang di bawah sini, Pak. fokuskan ke objeknya lah. Ya, objek cukup oke. Ya, cukup, Pak. Kalau objeknya fokus dulu. Kalau objeknya saya main blur. Bisa lah itu, Pak. Tunggu, Pak. Nah, tuh apalagi cepat yang lain. Kalau 1 berdua berarti 3 3 fotonya, ada 6 ya. Kalau sendiri aja objek-objek lain berarti 6. Pokok 1 kamera itu 6 fotonya. Kirim nama kalian siapa aja sih? Kirim namanya, buat nama poinnya apa? Ini saya ambil sebagai lab praktek ya. Hah? Ya. Ingat nilai praktek masuk rapor. Kirim nama kalian. Jangan lupa nama. Ada RC, ada putih. Makan, aduh, nasi ada tapi di bawah. Tapi kalau aku bawa lagi sini. Pak, kalau di depan macam apa? Kalau aku bawa lagi ke macam baru, coba dah. Apa yang kau nentuin? Oh, lama mana, Pak? Tio cahaya ni sitan. Akan ambil gambar terbaik. Ambil praktek. Hah? Iya boleh. Tapi ambil poin-poin apa tadi? Jangan satu macam aja. Yang ada di apa nih? Yang contoh tabel gambar tadi. Mana poin-poin apa aja? Mana pilih salah satu. Ya, kalau bisa ada 6 biji, 6 biji. Ya betul. Yang langit, yang langit. Nah. Berdiri teman kalian. Nah, ambil foto yang backgroundnya langit kan bisa tuh. Sesuai contoh. Ada nilai, ada poin apa ilmu fotografinya. Komposisinya, ada tekstur, golden ratio, rule of the third-nya. Yang mau itu ya, Pak. Ah, iya boleh. Macam kota kan. Kiri kanan. Ya. Bek. Capek, Bek. Kasih situ lah ke belakang. Ya. Maluin dari sini. Luin tangan deh. Luin juga. Wah, betul. Iya mana? Cepet. Luin dah. Oh. Ayo sampai deh. Capek lu lah. Tunggu. 1, 2, 3. Nah. Itu makro ya. Bunyi sentuh motret petaan ini dia. Ya. Nanti kalau bisa ambil dalam bentuk screenshot aja kalau apa. Kalau nggak bisa di hasil fotonya, tapi kan ya terserah ambil poinnya kan.
Ada di kamera bisa. Yang lain juga bisa, objek tas boleh. Berarti fokus ke sapi gak? Ya kan? Baca iya. Macam tuh. Ibu sih sengaja ya. Banyak tua nggak? Iya. Tak boleh. Ini mana? Lari. Aku ya. Coba tidak Pandi. Ini. Berarti ini sama itu dulu. Ini fokus juga kan, Pak? Hah? Kita fokus di sini bisa. Ah, iya. Pak. Apa dia yang tahu yang itu juga. Nah, Pak.